ayamnya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya.
Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini. Atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh,
garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air. Di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan.
Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman, tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman males digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok, jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini, atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu.
Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super segar dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus.
Nah, ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah, seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman males digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok, jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini, atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan
siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air. Di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng.
Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget, apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya, karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya, karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri.
3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris, kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus, tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah, ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah, seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman, tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman males digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok, jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini. Atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya.
Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya.
Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep.
Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah, ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah, seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman males digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok, jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini, atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset.
dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air. Di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan.
Untuk penyajiannya, kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya, karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap.
Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng, kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini, atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam,
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya, kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng, kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini, atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak mie ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus, tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah, ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah, seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman males digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok, jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera, boleh diiris-iris kayak gini. Atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super segar dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa segar. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman males digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini, atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam,
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera, boleh diiris-iris kayak gini. Atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam,
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak mie ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng, kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera, boleh diiris-iris kayak gini. Atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam,
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus, tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah, ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah, seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman males digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok, jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini, atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam,
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini, atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam,
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super segar dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa segar. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman males digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera, boleh diiris-iris kayak gini. Atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam,
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng, kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus, tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah, ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah, seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai. Tapi boleh juga kalau mau digoreng ya. Sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera, boleh diiris-iris kayak gini. Atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak mie ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng, kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus, tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah, ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah, seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok, jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini, atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam,
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak mie ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini, atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam,
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super segar dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa segar. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera, boleh diiris-iris kayak gini. Atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam,
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng, kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus. Tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera, boleh diiris-iris kayak gini. Atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus, tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah, ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah, seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini, atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam,
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak mie ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus, tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah, ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah, seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera, boleh diiris-iris kayak gini. Atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam,
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dikasih oleh-oleh ayam kampung sama ibu aku. Ini posisinya udah direbus dan udah dimasukin freezer ya teman-teman. Abis itu aku pengen masak nih ayam kampung. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Terus ikutin videonya deh, karena kita akan membagikan resep yang sedap dan seger banget dari bahan ayam kampung. Langsung aja ayam kampung yang udah direbus sampai empuk ini kita potong-potong. Bebas aja ya untuk potongannya. Ayam kampung ini beda banget aromanya sama ayam broiler ya. Ini sangat-sangat gurih banget aromanya. Oke, setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dan kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 4 butir udah disangrai. Lanjut bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Lalu ada kaldu jamur dan garam masing-masing 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Kita tambahkan air sedikit aja, lalu proses sampai halus. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, daun salamnya 3 lembar juga. Jahe 1 potong digeprek, kemudian lengkuas 2 potong digeprek dan serai 1 batang aja digeprek ya. Aduk-aduk dan masak sampai harum. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan si ayam yang udah dipotong-potong tadi ya. Masukkan semuanya.
Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bebas ya, di sini aku pakai 1 liter lebih 300 ml ya. Lalu pastikan ayamnya itu terendam biar nanti rasanya lebih gurih ya karena terkena bumbunya dan warnanya juga kuning. Kita boleh tutup dan masak sampai bumbunya meresap. Baru kemudian kita bisa keluarkan ayamnya. Tuh ayamnya udah kuning, warnanya ya cakep. Kita angkat semuanya ya teman-teman. Boleh sih disisakan cekernya atau kepala atau sayapnya sih, sesuaikan selera. Lalu kita tambahkan air lagi untuk kuahnya karena udah berkurang ya tadi ya. Tambahkan seledri 3 batang, daun bawangnya 2 batang diiris-iris. Kemudian ada bawang goreng kita masukkan sekalian ya. Masak sampai mendidih. Jangan lupa cicip rasanya, kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi ya garamnya. Lalu kita akan buat sambal kemiri ya. Isinya ada bawang putih, kemiri, kemudian cabai rawit yang udah direbus, tinggal tambahin garam lalu kita akan ulek sampai halus. Nah, ini namanya sambal kemiri. Cocok banget untuk sambalnya soto ya teman-teman. Sambalnya kikil juga cocok. Atau sambalnya gulai juga pas ya. Nah, seperti ini tinggal tambahin kuah soto. Ini sudah siap digunakan. Dan ini kuah sotonya udah mendidih ya teman-teman. Tinggal kita matikan apinya. Lanjut, untuk ayamnya boleh langsung dipakai, tapi boleh juga kalau mau digoreng ya, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya teman-teman malas digoreng, minyak lagi mahal, boleh langsung diiris-iris ya. Apalagi ini ayam kampung, gurih, keset, dan pastinya enak banget. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya dingin. Baru kemudian kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada bihun, ada telur rebus, ada sambal, kemudian ada tauge kecil kayak gini yang udah direbus. Kemudian untuk taburannya ada seledri dan bawang merah goreng. Kalau teman-teman mau boleh ditambahkan kubis diiris-iris ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok, jadi cukup ini aja. Langsung aja siapkan nasinya, lalu tambahkan bihunnya atau soun ya. Tambahkan tauge pendek. Ini boleh mentah, boleh direndam pakai air panas ya. Tambahkan telur. Kemudian tambahkan irisan ayam. Boleh daging ayam disuir-suir ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Boleh diiris-iris kayak gini, atau kalau mau diutuhin juga boleh. Oke, sudah selesai. Tinggal kita siram dengan kuah ya. Ini sudah bisa jadi menu yang paling seger dan sedap banget untuk buka puasa atau untuk sehari-hari ya. Oke, kita siram dengan kuahnya. Beneran mantul menu ini ya. Soto bening ayam kampung yang enak banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis biar makin segar ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam
Dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya, kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh.